Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan sehat walafiat, panjang umur, ya insyaallah umur kita berkah. Ya, sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada, saya mengingatkan diri saya pribadi dan juga mengingatkan kepada teman-teman bahwa Allah Subhanahu wa taala ini bagi yang masih hidup kita diberikan dua kesempatannya. Kesempatan yang pertama adalah masih bisa mohon ampun, memperbanyak istighfar, memperbanyak sholat tobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kesempatan yang pertama. Ya. Kesempatan yang kedua bagi kita yang masih hidup ini, yaitu masih diberikan kesempatan, masih bisa mencari, mengumpulkan bekal, ya, untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu dua kesempatan. Mengapa demikian? Ya. Karena di dalam Al-Qur'an itu diterangkan orang yang masih di alam kubur, yang di dalam kubur itu semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon supaya dihidupkan kembali. Dia akan bersedekah, dia akan beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ya, kita yang masih hidup ini, ayo ya, kesempatan memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal, berbuat baik, masih ada kesempatan. Ya, terutama perintah-perintah Allah ya, kepada teman-teman jangan sampai lupa perintah Allah dan jauhilah sekemampuannya larangan-larangan Allah. Itu yang kita ingatkan, mohon maaf ya. Kemudian sholawat beserta salam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, kami sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya ya, kita semuanya semoga mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, terutama besok kelak di alam akhirat sana. Amin, amin ya robbal alamin. Oleh karena itu perbanyaklah membaca sholawat. Ya, perbanyak membaca sholawat. Karena amalan sholawat ini, ya ini saya sampaikan berkali-kali, memang berbeda dengan amalan yang lain. Kalau amalan yang lain Allah perintahkan untuk sedekah, zakat, untuk pergi haji, untuk sholat Allah tidak melaksanakan. Tetapi kalau namanya sholawat, Allah beserta malaikat pun bersolawat. Maka perbanyaklah sholawat. Sahabat-sahabat semuanya ya, saya ucapkan terima kasih bahwa video kali ini saya akan bacakan testimoni dari kiriman kawan-kawan kita yang sudah mendawamkan sholawat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, memang membaca sholawat ini adalah niatnya yaitu lillahi ta'ala, niat mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga niat mengharapkan besok
yaitu dapat syafaat dari Rasulullah, itu niatnya. Namun demikian hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah sama-sama kita ketahui bahwa siapa yang membaca satu sholawat 10 akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala 10 rahmat. Satu sholawat diberikan 10 rahmat dan 10 dosanya dihapus dan 10 diangkat derajatnya. Ini satu sholawat. Maka luar biasa, dan sholawat ini bisa dibaca di mana saja dan kapan saja. Nah, kepada sahabat-sahabat semuanya, ya saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Ya, semoga sahabat-sahabat dalam keadaan sehat walafiat, panjang umurnya, dan diberikan melimpah rezekinya, hutangnya cepat lunas, yang sakit cepat sembuh. Dan saya doakan semoga istiqomah ibadahnya, istiqomah membaca sholawatnya. Amin. Amin ya robbal alamin. Saya bacakan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya dari Padang mau berbagi tentang keajaiban sholawat. Semoga Ustadz dan keluarga serta santrinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan, diberikan keberlimpahan. Amin. Terima kasih doanya, Pak. Ceritanya begini, Ustadz. Saya baca sholawat habis sholat 100 dan sambil beraktivitas 4.000 sampai 6.000 kali. Nah, sholawatnya sambil aktivitas ya. Sebelum saya lanjutkan sekaligus agar hitungannya itu tidak mudah lupa, pakai tasbih digital seperti ini. Ya, pakai tasbih digital. Selain untuk menghitung, tasbih digital ini adalah untuk mengingatkan kalau kita membawa ini kan. Ingat, oh saya bawa tasbih ini untuk selawat, gitu ya. Jadi bisa ini harganya pun tidak mahal. Memang ada yang dua model yang biasa, digital biasa, kemudian ada yang langsung bisa dicas. Ya, kepada kawan-kawan yang belum punya silahkan membeli, harganya tidak mahal. Ya, bisa membeli di keranjang di bawah ini ya. Kita lanjutkan. Itu mengenai tasbih. Kemudian ceritanya begini Ustadz ya, saya baca sholawat habis sholat 100 dan sambil beraktivitas 4.000 sampai 6.000 kali. Alhamdulillah anak saya diterima bekerja di perusahaan asing yaitu di Batam. Padahal adalah persaingannya sangat ketat karena yang tes adalah orang banyak. Nah, jadi itu adalah testimoni dari kawan kita. Kemudian yaitu karena kemarin pernah saya tanya namanya, Bapak itu namanya Pak Hendri. Kemudian dia mengatakan bahwa dia menanamkan keyakinannya kepada Allah saja, seluruh yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Saya cuma bilang yuk sholawat bareng. Jadi sholawatnya ini bareng dengan anaknya. Inilah keberkahan ya. Maka kepada sahabat-sahabat, kawan-kawan semuanya, dengan testimoni yang pendek ini, ya semoga kawan-kawan semakin selamat, semakin istiqomah. Istiqomah ya, dengan syarat mendawamkan sholawatnya itu adalah niat lillahi ta'ala dan mengharapkan yaitu syafaat dari Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, kemudian istiqomah. Kemudian dengan ikhlas. Istiqomah itu ya tidak berhenti terus. Artinya itu kalau 1.000 ya 1.000 terus. Selama masih hidup. Itu namanya istiqomah ya, yang banyak. Ada yang tanya saya sudah istiqomah sudah 2 bulan. Ya terus namanya istiqomah. Ikhlas. Artinya ikhlas itu ya tidak dihitung-hitung. Hitung begini loh. Aku sudah 2 bulan kok belum dapat keberkahan. Itu namanya tidak ikhlas. Nah ya, pokoknya lepas. Ya lepas, tidak dihitung, yang membaca sholawat, tetapi tidak dipikirkan lagi.
Kemudian soal apa itu semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, lepas. Itu namanya ikhlas. Ya membaca sholawat tetapi tidak dihitung-hitung, saya membaca sholawat kok nggak dapat keberkahan, karena keberkahan dan keajaiban itu adalah ranah Allah yang memberikan. Tugas kita ikhtiar. Ya, tugas kita adalah membaca sholawat, kemudian berdoa terus istiqomah. Insya Allah, ya, insya Allah Allah adalah Maha Tahu. Ya, tidak mungkin orang-orang yang bersolawat ini hidupnya adalah dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yaitu Allah adalah Maha Tahu kapan mendapatkan keberkahan, kapan mendapatkan keajaiban, itu adalah Allah yang tahu. Yang penting kita niat lillahi ta'ala dan cinta Rasulillah. Demikian ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita adalah semakin rajin dalam mendawamkan sholawat, ya. Semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.